Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, ya, keberkahan, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu pengalaman saya di dalam meruqyah, ya, bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki berbagai macam penyakit, kemudian berobat, ya, secara medis, secara klinis, mungkin ke dokter atau ke rumah sakit, namun tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Dan setelah diagnosa, ternyata bahkan tidak terdiagnosa oleh penyakit medis, ya, atau terdiagnosa tapi bertahun-tahun tidak ada perubahan yang signifikan, maka itu biasanya terindikasi gangguan non medis atau gangguan jin. Nah, salah satu yang saya temui, ya, yang salah satu paling banyak yang saya temui, yang gejalanya menyerupai medis tapi ternyata non medis, yaitu sakit gatal, ya, gatal-gatal di kulit, ya, baik di tangan, di kaki, atau di bagian tubuh lainnya. Ini banyak yang ternyata dari gangguan jin, terutama ketika gatalnya itu hanya di waktu-waktu tertentu, misalkan hanya di waktu sholat gatal, atau hanya di waktu ibadah, waktu baca Quran, atau gatalnya itu hanya malam hari saja, siang nggak apa-apa, misalkan gitu. Biasanya dari ba'da asar sampai malam, tengah malam udah nggak gatal, seperti itu. Atau semalaman suntuk gatalnya, tapi pagi-pagi biasa saja. Itu biasanya dari gangguan non medis atau gangguan jin. Karena kalau gangguan medis itu ya gatalnya sepanjang waktu, gitu. Tidak terbatas waktunya. Nah, dari pengalaman itu dibuktikan, ya, memang terbukti ketika di ruqyah, ya. Jadi yang gatal itu ada yang gatalnya menyerupai eksim atau menyerupai biduran, ya, atau hal-hal yang lain yang borok gitu, ya, atau luka, atau sama sekali tidak ada lukanya, tidak ada boroknya, tidak ada tanda-tanda biduran dan sebagainya, tapi dia merasakan gatal. Jadi baik ada wujud tanda gatalnya atau tidak ada, ya. Ketika di ruqyah itu bereaksi, ya, bereaksi, kemudian ada yang reaksinya ringan, ada reaksi keras. Reaksi ringan tuh mungkin sendawa saja, mungkin batuk saja, atau hanya merinding. Atau reaksi keras tuh sampai jerit-jerit, guling-guling, ya, berontak-berontak, ya. Mau reaksinya ringan, mau reaksi keras. Setelah diruqyah itu qadarullah hilang penyakitnya, hilang gatalnya, itu jelas menandakan gangguannya non medis. Apalagi setannya bicara melalui lisan orang yang diruqyah, bahwa dia memang berada di badannya membuat orang ini sakit gatal. Nah, beberapa orang yang saya temui, ada santri pondok pesantren, ya, kemudian dia selalu gatal ketika di masjid, jadi malas sholat ke masjid, malas ibadah, jadi tidak betah di pesantrennya, ya. Kemudian ketika di ruqyah muntah-muntah, ya, kemudian qadarullah dengan izin Allah dan pertolongan Allah sembuh dan bisa kembali sekolah di pesantrennya. Ada juga seorang ibu di wilayah dekat rumah saya ini, ya, dia kalau lagi sholat gatal-gatal,
Kalau sholatnya berhenti, berhenti gatalnya. Kemudian saya ruqyah, sama dia bereaksi, marah-marah, guling-guling, sampai muntah-muntah. Kemudian dengan izin Allah juga sembuh, ya, alhamdulillah. Ada juga yang seorang ibu di tempat yang lain, itu ketika saya ruqyah, saya lihat kukunya panjang-panjang. Nah, kata keluarganya itu nggak mau dipotong, ya. Dia gatalnya dari maghrib sampai subuh. Setelah subuh gatalnya hilang. Ketika diruqyah, dia guling-guling, ya, dan setannya ngomong panas gitu, ya. Nah, setelah selesai ruqyah itu, dia merasakan lebih ringan, lebih nyaman. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya melalui perantaraan ruqyah tersebut. Kemudian ada juga yang lebih parah dari itu. Jadi sakitnya sebadan-badan, gatalnya borok-borok kayak eksim juga gitu, ya. Sampai mungkin bisa saya tayangkan di videonya atau udah ditayangkan, ya, gambarnya. Itu ketika diruqyah muntah-muntah, jerit-jerit, ya, bahkan inginnya lari, kepanasan katanya. Nah, itu makanya untuk penyakit yang satu ini, gatal-gatal, selain berobat ke dokter, ke rumah sakit, atau obat tradisional, ya, yang ada di sekitar kita, juga jangan lupa dengan ruqyah, karena ruqyah itu doa, ya. Ruqyah itu doa sebetulnya, dan doa itu kita tawakalnya langsung kepada Allah. Bisa doa oleh sendiri, bisa juga didoakan oleh orang lain, bisa. Ini contoh-contoh penyakit yang menyerupai medis, menyerupai penyakit fisik, tapi ternyata itu ruh, ya, yang diganggunya, yang mengganggunya adalah setan atau jin kafir. Nah, ketika setannya pergi, hengkang dari tubuh si pasien, maka sakitnya hilang. Itu ciri khas gangguan jin, ya, ciri khas penyakit karena gangguan jin. Ketika jinnya pergi, maka penyakitnya sembuh. Berbeda dengan penyakit yang murni medis, ya, maka diobatinya terus berangsur-angsur, ya, melalui obat, mungkin yang diminum, mungkin yang dioles dan sebagainya, ada proses. Tapi kalau penyakit karena gangguan jin, ketika jinnya pergi, ya, sakitnya juga hilang. Misalkan sering sakit kepala, ya, kalau setannya pergi, ya udah, sakit kepalanya jadi sembuh, gitu. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam gangguan setan yang menimpa fisik, menimpa kejiwaan, dan menimpa rohani kita. Nah, tentunya dengan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, karena kita itu sebetulnya hanya makhluk yang lemah. Kita meruqyah diri kita, sebetulnya kita sedang berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan, ya, menghilangkan gangguan-gangguan di badan kita, di pikiran kita, di hati kita, di jiwa kita, ya, dan di keluarga kita secara umum. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan membawa manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.